Oke, selamat siang Tribuners. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma. Hari ini di Tribun Baklak menghadirkan narasumber Sis Jurani Rurubua, anggota DPRD Manado dari Partai PSI ya. PSI. Kak Jurani, lalu setahu David kerja di asuransi pernah. Iya. Nah, kenapa tertarik politik ini? Jadi sebelumnya saya bekerja di bidang keuangan di Bank Sulut. Jadi setelah lulus dari Politeknik itu langsung kerja di Bank Sulut selama 6 tahun. Kemudian resign secara baik-baik, ikut dengan suami di Mabes Polri. Oh, polisi berarti suami. Iya, tapi tugasnya di Jakarta. Jadi mau tidak mau harus mengikuti beliau. Ternyata setelah di Jakarta karena namanya sudah biasa jadi pengusaha dan bekerja di bank, siksa kalau cuma di rumah. Jadi selama 6 bulan saja bertahan untuk jadi ibu rumah tangga yang full. Dan akhirnya saya direkrut oleh teman leader di CAR Asuransi Salim Group. Akhirnya menjadi leader di Kota Manado Gold Agency. Setelah itu tim makin banyak. Akhirnya direkrut untuk masuk PSI. Tertarik maksudnya awal mula ketertarikan itu politik bagaimana itu Kak? Jadi saya sebenarnya ini terjerumus sih. Jadi awalnya saya itu anti. Pertama adalah saya memang tidak terlalu suka karena media terlalu banyak masalah politik yang disampaikan lebih ke anak-anak muda itu nggak cocok lah pada masa itu, apatis dengan namanya politik. Kemudian kedua karena suami saya sebagai polisi. Biasanya ibu-ibu Bayangkari itu apalagi TNI dan polisi itu jarang untuk masuk politik. Dan yang ketiga saya bukan kuliah di bidang politik sehingga sangat jauh. Namun ketika direkrut oleh Ketua Melki Pangemanan pada saat itu untuk Ketua PSI Sulut untuk menjadi penggenapan 30% perempuan. Jadi waktu itu karena ini dapil singkil mapanget ya. Iya, tapi waktu itu hanya direkrut sebagai pengurus saja. Namun saya sudah sampaikan ke Ketua Melki bahwa, bro, saya tidak mau jadi caleg. Hanya untuk menggenapi saja agar supaya PSI ini lolos. Karena saya suka dengan Grace Natali dan saya suka dengan gambar Ahok sebagai narasumber dan pendidik waktu itu di PSI. Saya memang suka Ahok pada saat itu. Nah, joinlah saya. Akhirnya di Singkil Mapanget butuh lagi 30% perempuan. Untuk syarat ini ya, pencalonan. Waktu itu saya telepon suami. Suami mati-matian bilang sampai kapanpun tidak akan setuju. Tiba-tiba dukungan makin banyak dari pihak gereja, dari teman-teman Toraja karena saya papanya Toraja. Kemudian sama ya, dari keluarga-keluarga dan juga pendukung saya makin banyak dari CAR yang di bawah naungan saya di Gold Agency mendukung saya. Mereka yang bikin baliho. Kemudian baliho saja banyak yang memberikan adalah nasabah saya di bank. Bang lalu yang kerja. Bang Ran jadi caleg ya iya. Kok petana ada di muka Trans? Taruh aja. Jadi saya balihonya taruh aja. Kok petana, kok Peruma ada di Politeknik. Taruh saja di situ. Jadi dukungan itu makin banyak yang membuat saya percaya diri. Akhirnya saya bujuk suami. Dan suami mengiyakan di 3 bulan sebelum pemilihan itu. Sebelum pemilihan. Jadi tapi termasuk dadakan itu. Dadakan karena masuk politik 8 bulan sebelum pemilihan. Baliho di. Tapi sudah ada ini bayangan kalau maju pasti terpilih nih atau aduh nggak mau terpilih. Tidak ada bayangan. Berat. Di dapil Singkil Mapanget ini dapil neraka. Saya punya lawan politik yang pada saat itu sesama dari Pantai Kosta Sisilia Londong. Saya punya nasabah saya itu lawan politik saya yang dulu saya bekerja di bank yang punya Suzuki dari PDIP itu nasabah saya dulu.
ah ini orang-orang kaya gitu. Ini dari partai besar, saya kan dari partai kecil, marga saya Rorubua. Bukan orang Manado asli, walaupun mama saya Tangel dari Minasa Tenggara. Namun kan marga Tangel hilang kan, hanya Juran wajah saya bukan wajah Manado. Apakah Tapi wajah Manado kelihatan. apakah bisa laku? Namun ternyata Tuhan berbicara lain. Saya mendapatkan 1790 suara dan urutan 2 adalah pemilih partai. Jadi Dan satu-satunya dari PSI di iya DPRD di Manado ya. DPRD Kota Manado dan Kalau Sulut kan Bro Melki Bro kan? Melki. Jadi kami hanya berdua di Sulut. Dan menurut saya ini mujizat jadi anggota dewan. Sehingga saya mempergunakannya harus dengan cara yang baik, dan menikmati berkat Tuhan ini dan tidak mengkhianati Tuhan. Bukan cuma mengkhianati rakyat, tapi mengkhianati Tuhan yang sudah berikan secara. Saya nggak pakai uang loh. Saya nggak pakai uang. Saya turun ke lapangan dengan cara yang betul-betul seperti Pak Jokowi, belusukan. Jadi sehari saya harus bertemu 100 orang. Ya, pernah ini turun ke GPI juga lalu kebetulan saya dapil singkir Oh, ya. banget. Nah, jadi nanti Kak Rani, ini apa setelah jadi anggota dewan paling sering muncul di koran juga di media. Awal-awal itu kalau nggak salah saya ingat itu waktu itu kebetulan tinggal di Gria Paniki Indah kan ada jalan yang di belakang itu masih rusak berat. Oh, iya. Termasuk Kak Rani salah satu yang pernah ke sana. Ah ini Kak jalan di Manado ini Kak ada. Selain itu ada lagi di Politeknik masih rusak-rusak. Boleh sampaikan aspirasi itu mana Kak? iya, sebenarnya terlebih saya di Komisi 3, saya juga di bidang pembangunan. Memang jalan-jalan di Kota Manado ini baik dari pemerintahan sekarang dan pemerintahan yang lama itu jalannya memang rusak. Anggarannya juga ada beberapa contoh GPI. GPI itu belum serahkan aset. Jadi sekalipun pemerintah mau turun, Nggak bisa ya? tidak bisa. Namun sekarang puji Tuhan dengan adanya komunikasi aktif dengan pemilik perumahan, akhirnya bisa terlaksana. Jadi waktu lalu saya sampai turun untuk nutupin lubang-lubang yang besar. Karena saya salah satu korban waktu saya mau Iya berkhotbah. itu jalan rusak sekali lalu di belakang sebelum dibangun itu. Betul. Jadi waktu saya mau khotbah di GPI yang Gereja Bethel Indonesia, mobil saya masuk lubang yang sangat besar. Jadi saya berpikir ini pasti banyak korban dan ternyata banyak sekali aduan masyarakat. Nah, saya sudah sampaikan di paripurna, saya sudah sampaikan di komisi. Lambat. Akhirnya saya mengambil keputusan pakai uang pribadi untuk menutupnya. Setelah mengambil uang pribadi untuk menutupnya, baru akhirnya tersentuh. Kadangkala kalau kita ngomongnya hanya lewat ngomong bicara tanpa tindakan, jarang menyentuh Menguap begitu ya? mereka-mereka yang punya kebijakan, yang bisa mengambil kebijakan. Tapi jika kita melakukan sesuatu dengan tulus dan juga ada tindakan, mereka pasti paling tidak sedikit malu lah kalau nggak turun. Masa ada anggota dewan atau ada seseorang yang memberikan uang pribadinya sedangkan ada uang rakyat yang sebenarnya ada di dalam kebijakan mereka ataupun developer yang harusnya berhak atau bertanggung jawab untuk turun gitu dong. Jadi sekarang jalan GPI sudah agak baik kan? Udah saya lihat di bagian kompleks di belakang sudah bagus. Kalau ini jalan Politeknik Kak bisa disampaikan juga buat aspirasi. Soalnya begini Kak, jalan Politeknik ini bingung. Ini jalannya Manado Kak, jalannya provinsi. Tapi kan itu di Kota Manado tuh Kak. Maksudnya ya bisa disuarakan no Kak. Iya, saya sudah sering suarakan. Terlebih juga begitu banyak mahasiswa dan juga dosen-dosen serta ada banyak sekali warga yang di perumahan Politeknik. Politeknik ini memang sangat riskan. Banyak laporan, aduan. Sudah disampaikan secara paripurna dan secara pribadi kepada wali kota. Wali kota lama dan wali kota yang sekarang. Nah, wali kota yang Andre Ango sudah menyampaikan bahwa tahun ini ada anggaran untuk perbaikan Politeknik begitu. Ya soalnya itu mahasiswa sering sana
naik motor, naik apa, Iya, banyak bisa cepat banyak basah. korban. Iya, banyak yang korban. Bahkan ada seorang bapak tua yang menyampaikan di media, dia yang bikin lubang, ada salah satu lubang Iya. yang mengakibatkan hampir dia kecelakaan. Jadi ini kan menyentuh kami sebagai anggota DPRD di Komisi 3 dan Dapil. Ini Politeknik kan dapil saya. Kalau saya tidak melaksanakan tugas ini rasanya sangat malu begitu. Terus Kak, ini lagi apa? Baru-baru ini lagi termasuk Tribun sih ada wawancara mungkin Kak Jurani terkait ini apa insentif rohaniwan di Manado. Rohaniawan. Rohaniawan. Apa dari Pemkot itu katanya cuma disalurkan bagaimana itu Kak? Ke apa? Oh ya, jadi Tergantung jemaat atau bagaimana itu? oh ya. Jadi memang saya salah satu juga dari beberapa anggota DPRD yang bersuara karena ada aduan daripada rohaniawan yang merasa diskriminasi, di mana pemberian bantuan rohaniawan itu dibeda-bedakan. Memang jadi yang lebih besar atau ada di atas 1.000 jemaat atau apa itu ada sekitar 2 juta atau lebih gitu. Namun di bawah itu 650 kalau tidak salah yang saya dapatkan informasi dari rohaniawan. Secara pribadi menurut saya ini kebijakan yang tidak populis yang dilakukan dengan cara bedakan begitu. Bisa dikatakan diskriminasi yang disampaikan oleh rohaniawan benar juga. Kenapa? Karena latar belakang pemberian insentif ini kan sudah dilakukan sejak pemerintahan lama. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Dua hal yang menurut saya itu sangat riskannya atau yang membuat saya tidak sesuai. Jika anggarannya tidak cukup seperti yang disampaikan bahwa PAD kita turun, maka berikan aja sama rata. Lebih kecil dari tahun sebelumnya atau pemerintahan yang lama, tapi sama rata. Apa juga karena ini Kak, COVID, misalnya Iya. refocusing anggaran. Walaupun, tapi setidaknya kalau anggarannya contoh 2M anggarannya, sama ratakan aja dulu. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, ambil jalan tengah besar, yang sama. jangan yang kecil karena seperti contoh ada statement dari pemerintah bahwa insentif ini bukan bansos. Sama, gembala, imam masjid, mereka bukan polisi. Yang harus alasannya ketika banyak jemaat, maka banyak tugas mereka untuk ada jemaat yang mungkin ada kasus kriminal dan sebagainya, ada pendataan ataupun memberikan motivasi atau pengarahan. Gembala atau pendeta atau imam, tugas mereka bukan untuk pendataan. Mereka orang atau mitra yang membantu pemerintah. Insentif ini adalah bantuan dan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan yang telah menyerahkan hidup mereka untuk pelayanan jemaat dan umat. Karena ini bantuan menurut saya ya, karena memang opa saya hamba Tuhan. Saya memang dari kecil hidup dengan opa saya. Saya melihat bagaimana kerja-kerjanya hamba Tuhan. Mereka dari pagi sampai malam mendoakan jemaatnya. Kalau ada yang sakit, mereka menangis. Mereka mendoakan berlutut sama Tuhan untuk menangisi orang yang sementara sakit. Mereka memperjuangkan. Nah, apa kepentingan pemerintah? Pemerintah terbantu dengan adanya rohaniawan. Karena ketika rohaniawan ini mampu membentuk karakter warga, pemerintah aman. Bayangkan, kalau dalam satu kota, jemaat atau warganya itu yang suka kerusuhan, yang tidak punya karakter baik, maka pemerintah akan ada demo, mahasiswanya tidak terbentuk dalam pemuda dan remaja, akan ada mahasiswa yang kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya. Rohaniawan bekerja sangat paling penting dan sangat prioritas yang harusnya pemerintah berikan insentif itu bukan. Jadi jangan ini ya, diskriminasi besar kecil. Iya. Kalau mau yang sama rata Sama lah, rata. tengah. Paling tidak begini, sekarang saya mau tanya sama David.
kira-kira ketika orang yang punya jemaat atau pendeta yang punya jemaatnya 1.000 orang diberikan 3 juta tiap bulan, memangnya mampu untuk mengawasi dengan 3 juta itu? Ya, Belum kalau tentu. jemaatnya kan lebih banyak, Lebih besar. banyak, lebih besar, tapi bukan standar itu pemberian insentif. Karena tugas gembala bukan meminta KTP, mendata, dan melihat apakah ini orang kriminal, apakah orang ini seperti ini. No, sama, mereka berdiri sama di jemaat mereka 1 jam sama, berkhotbah sama, mendidik orang sama, begitu. Dan juga ada gereja yang jemaat dari luar kota datang atau dari gereja lain yang datang ke situ. Tapi yang duduk di situ mungkin ada 100 orang. Tapi yang jadi jemaat tetap bukan 100 orang. Ada kan gereja seperti itu. Sama dengan di perumahan gitu kan biasanya. Perumahan. Belum jadi jemaat pasti situ, Jemaat tapi pasti di karena situ, sudah tinggal situ. simpatisan di situ, datang di situ. Tapi yang terdata hanya sedikit. Masa kita berikan dengan pembedaan seperti itu? Menurut saya sangat sangat tidak adil, dan kebijakan politik yang sekarang saya kritisi, bukan berarti saya tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Saya sangat orang yang paling kagum Tapi ada dengan banyak pemerintahan kok, Kak, AA. di pemerintahan yang sekarang ini yang patut diapresiasi kalau menurut Kak Rani. Makanya saya pertama kali Andre Ango itu jadi dan naik di atas gunung sampah, saya yang bilang ini Ahoknya Manado. Saya berkomunikasi dengan beliau hanya lewat WA, langsung eksekusi. Dia langsung jawab. Sampah, jelas ya, banjir berhasil. Pernah nggak lihat kita banjir 1 tahun ini? Belum 1 tahun loh dia menjabat. Saya senang dengan kinerja beliau, mempunyai kinerja dengan data yang benar-benar yang real, yang betul-betul ada dan tidak asal ngomong. Namun memang ada tetap saja pemerintahan itu harus diberikan kritik, autokritik secara internal di DPRD dan sebagainya, karena tidak ada pemimpin yang sempurna, sehingga anggota dewan itu perlu untuk bicara. Kalau nggak bicara juga kan buat apa kami menjadi corongnya masyarakat? Ini yang sama Kak Rani bilang tadi, Andre Ango lagi getol ini apa? Banjir. Kebersihan ya, banjir kebersihan. Karena Manado kan pernah dapat citra kota terkotor urutan 3. Terus salah satunya enggak ada TPA. Ini bagaimana Kak untuk penanganan kebersihan ini? Sangat baik. Saya salut. Saya yang ada di Komisi 3 2 tahun sebelum Bapak Andre Ango menjadi wali kota, kami teriaknya minta ampun, sampahnya di mana-mana, TPA sampai ada insinerator tapi yang udah nggak berfungsi itu. Lah ya, insinerator itu dikatakan waktu saya hajar-hajar, kenapa insinerator ini 12 miliar harus dianggarkan sekarang? Disampaikan di situ bahwa urgent karena TPA saat ini sudah tidak mampu lagi. Ternyata 2 bulan sampai 3 bulan Pak Andre Ango jadi jadi wali kota, beliau mampu membuat TPA itu masih jadi bisa bersih dan mampu sampahnya bisa masuk. Jadi saya salut, waktu itu saya bilang nih Ahoknya Manado. Saya bersyukur ya, beliau mempunyai memang visi misi yang jelas. Makanya saya bilang ada yang perlu dikritisi, tapi ada juga yang diapresiasi. Kalau tahun ini Kak, pembangunan, kebetulan Kak Rani kan di Komisi 3 kan, bagian pembangunan juga kan. Iya. Kalau untuk tahun ini Kak, apa prioritas-prioritas yang dibahas bersama? Tapi tetap dalam bentuk penanganan banjir yang paling utama. Sampah masih bisa digunakan 2-3 tahun. TPA sebelum pindah ke TPA Ilo-Ilo. Terus itu ke depan jadi apa Kak itu? TPA? Dia akan menjadi taman. Taman. Sementara proses. Kemudian pembangunan jalan. Ini kan banyak Kak terrefocusing untuk COVID lagi Kak tahun ini kan? Iya, ada tinggal sedikit. Enggak seperti tonton. Iya. Kalau untuk pembangunan lain Kak yang di Manado apa Kak yang setahu Kak Rani? Ya kalau di kami jalan paling banyak. Ya, untuk banyak tahun ini rusak, anggaran ya jalan rusak itu banyak. Termasuk drainase ini Kak. Drainase tetap kayak waktu lalu saya tanya ke Pak Andre Ango, Pak, Politeknik itu anggarannya sudah ada. Iya. Sementara tahun depan orang anggarkan
Pak, apakah hanya jalannya atau dengan drainase? Dengan drainase dong, Ran. Jadi beliau sangat tahu bahwa untuk membuat jalan harus ada juga Drainase. dengan drainase. Kalau enggak, 1 tahun depan hanya menghabiskan anggaran lagi. Tutup tambal, tutup gitu. Terus ini Kak, di Manado ini kan pintu gerbang Sulawesi Utara kan Kak, ibu kota. Turis tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu lah, turis-turis kan booming ini. Tapi sejak COVID ini menurun. Terus Manado sekarang mau bangkit lagi. Kira-kira menurut Kak Rani, geliat pariwisata ke depan bagaimana ya Iya, Manado? banyak. Sedangkan sekarang aja udah banyak kan dari wisatawan dari luar. Yang saya yakin sih dengan kemajuan yang ada, Manado akan semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Andre Ango. Punya visi dan misi yang jelas. Beliau juga punya track record, punya jaringan yang mereka sampaikan bahwa dari pilkada sinergitas. Ya, Itu sinergitas pasti sampai dari pemerintah pusat. bantuan-bantuan itu pasti akan ada. Di mana ada bantuan, di mana ada pembangunan, pemerintahan, kota akan maju, pasti itu. Dan kita akan lihat nanti 2 tahun depan akan berubah kota Manado. Salah satu yang berubah adalah tidak banjir lagi. Ya, betul, betul, betul. Iya. Mudah-mudahan tak banjir lagi, setelah waduk jadi lagi lebih bagus lagi. Waduk jadi. Nah, salah satu keberhasilan dan membuat kesejahteraan kota Manado adalah ketika tidak terjadi bencana atau banjir begitu. Karena kalau tiap tahun banjir, biar orang banyak doi, habis ganti hordeng, bapel lagi, ganti meja, ganti sofa. Tapi dengan tidak adanya banjir, orang nggak takut-takut lagi mau ganti TV. Berapa banyak warga ketika saya turun lapangan di 2 tahun yang lalu baru jadi anggota dewan. Mereka banyak menangis. Bu, sudah coba chat. Kayak pernah chat rumah dang. Sama Jo, 6 bulan depan banjir lagi. Tapi sekarang warga senang. Nah, termasuk itu Kak yang apa? Yang di Das lalu kan sudah dipindahkan ke ini kan apa? Perumahan yang iya. Terus bagaimana perumahan itu Kak sekarang kondisinya? Karena banyak kata yang nggak betah lagi di sana. Oh ya, Apa mungkin Pemkot mau benahi infrastruktur? akan ada pembenahan. Kami juga di Komisi 3 yang sering turun di Pandu. Itu akan ada perubahan di sana. Airnya yang tidak jalan akan ada perubahan, lampu semuanya itu nanti lihat 1 tahun ke depan pasti jadi lebih Bagus, ya. baik. Tapi kita salut sama Kak Rani ini salah satu anggota DPRD yang aktif di Facebook. Kak, itu boleh tahu tuh Miracle Godse itu nama siapa Kak? Nama anak. Oh, nama anak. Tapi sudah melekat. Saya sebenarnya ada beberapa orang yang bilang, Kak Rani ganti Jo itu nama Miracle Godse, tapi suami nggak izin. Soalnya Itu bukan pemain bola lalu iya, yang anak saya fans Jerman, lahir toh? pada saat Mario Götze kasih masuk Gol itu. gol. Kalau Miracle-nya, Mario-nya diganti Miracle karena anak saya jantung bocor sembuh total. Jadi saya kasih Miracle yaitu keajaiban. Dalam waktu 1 bulan anak saya itu sembuh total. Makanya saya takut korupsi. Bukan cuman gara-gara saya secara pribadi. Saya bilang sama suami, saya nggak akan marah kalau kamu ketahuan selingkuh. Tapi kalau kamu korupsi, saya marah sekali. Masa nggak marah kalau suami selingkuh? Saya tetap akan memaafkan kamu kalau kamu selingkuh. Tapi kalau kamu makan uang rakyat sebagai polisi, saya akan marah. Karena kamu memberikan makan dari hasil uang rakyat kepada istri dan anak. Kalau kamu selingkuh, dosamu kamu tanggung sendiri. Tapi suami sekarang tugas polisi di mana Kak? Di Mabes. Di Mabes. Aman-aman lah, nggak pernah selingkuh. Maksudnya. Tapi kan zaman sekarang komunikasi lancar, toh Kak, nggak sama Lancar, setiap WA, setiap apa pasti bisa video call. pulang-pulang, sering pulang, gitu. Kenapa nggak minta tugas di sini Kak? Atau Sudah pernah ajukan Tapi tugas. kan polisi itu dati begitu-begitu Iya, sama aja. Kalau ada di sini, kadang kala juga ada tugas kerja BKO di lain. Jadi jalani aja, masih muda, karir, nikmati aja. Kan Kak Rani setiap bulan juga berangkat. Kalau ada perjalanan dinas Jakarta, ya di sana, gitu. Terus Kak, itu kalau dari PSI memang itu kewajiban atau keharusan itu mesti aktif di media sosial, sampaikan kegiatan-kegiatan. Jadi jadi begini, kalau di dulu
mungkin politisi-politisi yang zaman belum era digital cuman secara langsung turun lapangan. Kalau kami di PSI memang menekankan hampir 70% itu menyampaikan ke media. Banyak orang mungkin beranggapan, kasih-kasih sembako disampaikan, ini ria atau sombong. Padahal di dunia politik bagaimana orang bisa menilai seseorang bekerja dengan baik kalau tidak disampaikan? Politik ini kecuali kamu memberikan uang atau tehel ke gereja terus disampaikan, itu nggak baik gitu. Tapi kalau kamu bekerja memberikan bantuan kepada masyarakat atas nama partaimu, ya jelas media sosial ini harus disampaikan. Jadi media sosial kami gunakan transparan uang reses, tidak ambil seperti Bro Melki tidak ambil tab yang di masa COVID itu disampaikan, tidak ambil seragam di masa COVID kami sampaikan, karena memang aturan partai harus menyampaikan kepada warga apa saja kinerja kita. Kalau tidak ada ukuran apakah kita bekerja dengan baik atau tidak. Masyarakat akan, jadi ada yang mungkin beberapa anggota dewan sudah cukup, yang penting masyarakat ada rasa gitu dong. Yang penting masyarakat tapi tahu orang kerja. Itu. Tapi tidak ketahuan. Bagaimana kita akan publis bahwa kita bekerja? Media sosial sangat berpengaruh di era digital. Terus Kak, kalau dari pribadi sendiri ke depan karena sudah terjerumus dunia politik, sudah merasa nyaman ini atau gimana Kak? Suami bilang dan juga ada beberapa keluarga sudah gitu, nggak usah lagi maju. Tapi kalau saya kan ini sekarang ketua PSI Manado ketua kan? PSI Kota Manado. Saya kayaknya akan saya arahkan partai untuk maju provinsi. Jadi berat juga, namun kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan bantu. Begitu. Kalau memang sudah seperti itu, saya berjuang gitu. Jadi sekarang udah tidak di Singkil Mapangat, 2 tahun depan sudah maju provinsi Dapil Manado. Tapi kalau melihat dari ini aktifnya bersuara pasti bisa itu Kak. Amin. Semoga tapi kan tapi ini Kak, ada yang bilang kenapa enggak sekalian bergabung dengan partai lain, calon wali kota atau saya wakil lah. Enggak punya kan cita-cita. Ini sama Nenal belum punya cita-cita jadi anggota dewan, tiba-tiba jadi anggota dewan. Ya siapa mau tahu 20 tahun ke depan kan, 10 tahun kan. Kalau yang waktu lalu saya terjerumus dan saya tidak punya cita-cita jadi. Tapi kali ini saya berdoa agar saya tidak jadi eksekutif. Saya memang entah kenapa saya politisi yang punya standar bahwa cukup sampai seandainya pun jadi hanya sampai di provinsi. Karena berat untuk, masih banyak orang yang lebih hebat, lebih berpendidikan, lebih berpengalaman, lebih pintar dan kaya dari saya yang mungkin mampu untuk mengelola kota dan di gubernur. Gitu ya. Tapi kalau saya entah kenapa memang tidak suka di eksekutif, tidak ada cita-cita, bahkan sekali. Tapi kalau berikut misalkan ada yang dorong, terus partai umpama dapat kursi nih, dapat kursi dari partai, terus yang layak kayaknya Kak Rani, pendukungnya lebih banyak, itu gimana? Saya akan memohon untuk tidak. Saya akan memohon untuk tidak. Mungkin belum, kan semoga siapa mau tahu kan ke depan. Banyak orang bilang begitu ketika ditanyakan, enggak, mungkin saya memang tidak suka, entah kenapa, memang enggak ada cita-cita dan tidak mau. Gitu. Kalau Kak Rani masih kerja sekarang di asuransi juga masih atau sudah? Masih dong. Karena pendapatan di asuransi lebih besar dari gaji dewan gitu. Jadi masih mengerjakan. Terus Kak, kalau sekarang ini kan anggota ini Ibu Bayangkari, terus anggota dewan, terus juga pelayanan di gereja. Bagaimana itu membagi waktu Kak? Terus ada anak lagi. Berapa anak sekarang Kak kalau sekarang 9. Saya punya anak-anak asuh, gitu anak kandung, tapi semua saya sama ratakan. Sama anak kandung semua ya? Iya, jadi saya didik dan sampai hari ini 9 totalnya. Gitu.
Masih Jadi cukup 11 lah main bola. nanti kalau lahir lagi. Jadi yang tadi dibilang apa? Membagi waktu kan. Membagi waktu, memang kadang saya sakit-sakit. Waktu saya sebelum di politik, saya jarang sakit. Setelah di politik, saya sering sakit karena Karena mungkin memang sibuk ya Kak. karena sibuk. Jadi sebenarnya intinya ternyata setelah 3 tahun saya di Dewan, jangan maksakan diri. Kadangkala saya stres kalau ada yang saya suarakan tidak mampu, karena saya kan cuma satu kursi. Cuma sendiri lagi kan Kak. Negara ini kan negara demokrasi. Dalam penentuan suara pun, jika kalah dalam forum, kalau hanya sendiri nggak mampu. Ketika nggak mampu, hati saya nangis gitu. Jadi itu drop Bikin begitu. drop, bikin stres. Nah, pembagian waktu kadangkala ada yang harus dikorbankan. Dalam keluarga sudah jarang anak-anak lihat. Gereja tetap. Kalau gereja, pelayanan gereja, tiap minggu saya harus masuk gereja dan ada undangan-undangan di gereja lain untuk berkhotbah dan sebagainya. Namun dalam keluarga memang agak sedikit terkurang. Yang anak saya kadang-kala bilang, waktu hari ibu, anak saya bilang, "Ma, selamat hari ibu, sudah juga kerja-kerja, mama so jarang di rumah." Jadi tersentuh Iya, juga. jadi ya. saya tersentuh juga, wah anak saya ini udah komplain masalah waktu gitu. Nah, ini lagi Kak, kalau ke depan target-target pribadi dari Kak sendiri apa Kak? Masih panjang nih di dunia politik. Iya, targetnya itu yang tadi. nanti 2 tahun saya akan Maju berjuang untuk provinsi ya? maju provinsi. Target politik PSI bisa dapat 1 fraksi di DPRD, karena saya tidak mau sendirian. Saya ingin kalaupun ada yang menggantikan saya di Singkil Mapanget, dia nggak sendirian, karena kalau sendirian susah untuk hajar-hajar. Tapi siapa yang Kak kira-kira untuk mengambil pengganti di Manado Ada lagi yang banyak, ada banyak. ada sudah ada nggak? Misalkan dari dia bekas dari partai lain Ada. suka masuk. Ada banyak. Bahkan ada beberapa teman anggota DPRD yang sudah ngobrol-ngobrol, seandainya PSI begini, kami akan Pindah gitu. pindah ada mungkin yang di partai lain yang nomor urut tidak menang, nomor urut 3, nomor urut 4 mau masuk. Ada juga dari profesional dari perusahaan-perusahaan besar yang mau jadi caleg. Sudah ada nama-namanya. Tapi kalau nggak salah kalau di PSI itu harus apa lagi Kak? Apa? Ada seleksinya kalau menjadi caleg ya. Bagaimana itu Kak? Seleksi umum secara nanti ada tim seleksi, kemudian mereka harus secara live. Jadi ketika ditanyakan apakah bersedia untuk tidak melakukan hal-hal seperti korupsi, nepotisme, itu ada rekaman jejak digitalnya. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan dia melakukan itu, kemudian di PAW ada jejak digitalnya, begitu. Bahwa diketahui memang kenapa dia diberikan nomor urut 1? Standarnya akan ada dari situ. Begitu. Kenapa memang seperti Grace Natali kan urut 5 dia. Padahal ketua umum pada saat itu. Kalau ini Kak, mungkin ini yang terakhir ya Kak. Apa kira-kira aspirasi lagi dari Kak Rani untuk pemerintah Kota Manado atau juga pemerintah Sulut atau bahkan untuk Indonesia lah Kak? Ya, kalau Kota Manado saat ini memang saya memohon untuk rohaniawan itu insentif itu masih dalam perjuangan itu, karena ada beberapa yang saya lihat sudah banyak kemajuan dari Pak Andre Ango dan juga tidak mau menuntut terlalu banyak karena beliau bukan stagnan tapi cepat maju. Saya akui itu. Dan yang paling sekarang saya cuma meminta semoga saja Pak Andre Ango bisa memberikan keluasan, mengkaji kembali pemberian bantuan kepada rohaniawan ini. Saya memang entah kenapa saya itu cita-citanya dari kecil ingin jadi pendeta. Saya tapi enggak masuk sekolah pendeta kan? Enggak, karena mungkin setelah SMA beda lagi kan. Waktu kecil ketika ada guru tanya, coba tuliskan cita-citamu apa, teman saya pasti jawabnya dokter. Ada yang jawab guru. Saya entah kenapa dari dulu pendeta. SMP masih pendeta, SMA kelas 2 masih pendeta,
SMA kelas 3 berubah. Begitu. Kenapa? Karena saya lihat opa saya hamba Tuhan, saya melihat bagaimana cara hidupnya, kayak terpanggil gitu. Tapi setelah kemari-kemari, ya sudah, hamba Tuhan itu tidak perlu menjadi pendeta. Hamba Tuhan itu pada waktu kita bekerja di pemerintahan tapi baik, bekerja di kantor tapi melakukan sifat-sifat anak Tuhan, maka itu disebut hamba Tuhan. Namun ketika ada hamba-hamba Tuhan yang merasa diskriminasi, merasa tidak adil, saya sangat terpukul. Saya merasa, wah, ini harus dibantu. Seperti itu. Karena saya mau kasih tahu, ada banyak anak-anak broken home. Keluarganya sudah tidak mampu mengatur mereka. Tapi hanya lewat pemuda remaja, ada banyak yang balik lagi ke jalan Tuhan. Ada begitu banyak orang bermasalah di kantor. Ada banyak orang yang ingin bunuh diri. Ketika mereka masuk gereja, khotbah dari hamba-hamba Tuhan, anaknya berubah. Ada banyak orang yang ingin bercerai dalam keluarga. Namun ketika ada pemahaman Alkitab yang diberikan hamba-hamba Tuhan, orang gak jadi bercerai. Hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang atau imam masjid, adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada umat dan jemaat. Mereka adalah orang-orang yang membentuk karakter warga, sehingga di kota atau negara itu menjadi negara yang berkembang dan baik karena warganya baik. Bayangkan kalau orang seperti Irak, seperti negara-negara perang yang fanatik, yang tidak beragama, yang tidak menghormati agama lain, kita akan hancur. Tapi peran serta atau peran penting dari hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Manado, sehingga terciptalah kota Manado, kota toleransi. Kota Manado adalah kota doa. Kota Manado 1000 gereja. Sehingga rohaniawan, kalau saya jadi wali kota, Cocok. kalau saya jadi wali kota, ini saya tidak punya cita-cita. Saya akan memberikan bantuan yang sepadan dengan insentif Setara, Tuhan, ya? setara. Tidak membeda-bedakan. Kan Tuhan yang mengutus hamba-hamba Tuhan ini, gerejamu hanya kecil sedikit, gerejamu besar. Tuhan yang utus. Walaupun bukan hamba keinginan Tuhan manusia. bukan keinginan hamba Tuhan semua suka kalau jemaatnya banyak. Tapi bukan berarti hamba Tuhan gerejanya kecil bebannya sedikit. Ada gereja kecil yang mungkin bebannya lebih besar ketimbang gereja besar. Standar kita memberikan insentif, bukan mengatakan insentif ini bukan bansos, tapi insentif ini adalah penghargaan kepada rohaniawan. Sehingga saya sangat bekerja, benar-benar minta kepada pemerintah. Tapi sudah disampaikan kan ini ke Sudah, Pak lewat Wali, Pak Wali secara pribadi di WA, secara gamblang di media. Saya sampaikan, saya masuk, diberikan rohaniawan masukin di grup toga. Jadi saya secara pribadi sangat memohon kepada pemerintah, baiklah kita menghargai mereka. Lebih baik nak kasih daripada dibedakan. Karena akan kakak beradik yang lahir dari kandungan yang sama, dari rahim yang sama, kalau mama papanya bedakan pun akan merasa tidak senang. Cemburu itu akan membuat orang melawan. Tapi apalagi orang-orang yang punya jemaat yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Mereka akan melawan. Mereka akan membuat kenapa kota beda-beda begitu ya. Kalau untuk ini Kak, untuk provinsi Kak kan sebagai Dapil Manado juga nanti ke depan ini, apa saran untuk pemerintah, gubernur, wakil gubernur? Iya, pembangunan semakin maju menurut saya. Pak Oli Dondo Kambe menuju sudah 2 periode ini sangat berkembang lah. Saya juga belum tahu mengenai provinsinya bagaimana, namun kebijakan yang ingin saya sampaikan untuk Sulut, cobalah melihat di wilayah-wilayah seperti Boltim, Bolmong, yang begitu banyak wilayah yang perlu untuk dibantu.
Jadi dia setara, dia pembangunan yang Setara gitu. setara. Kenapa? Karena ketika saya pergi ke Gorontalo waktu itu jam 5 sore, ada banyak sekali kejadian banjir, tapi waktu menuju Minsel masih aman. Tapi menuju ke sana baru 1 jam hujan sampai 2 jam tergenang wilayah Bolmong dan sekitarnya. Jadi saya merasa jika Minut itu maju, Tomohon dan sebagainya itu bisa maju, wilayah Bolmong itu harus diperhatikan lebih giat lagi. Bukan dapil Bolmong, tapi saya pengennya bicara kepada Atau ini target untuk DPR RI ini? Enggak, saya enggak ada. Terus Kak, kalau untuk Indonesia lah secara keseluruhan, Kalau Indonesia ya, Pak Jokowi ini Iya. periode terakhir, sangat baik ya perkembangannya. Wah, saya itu salut sekali yang Mandalika itu, yang Papua bisa keren pokoknya. Iya, yang PON, kemudian perkembangan yang drastis yang ada. Namun memang sekali lagi setiap pemerintahan beda-beda, ini ada kebijakan-kebijakan, namun sudah sekitar 80% sangat baik. Saya sangat mengagumi Jokowi. Begitu. Kalau kritiknya palingan masalah pembagian-pembagian seperti menteri-menterinya. Semoga Pak Jokowi nanti ketika ada reshuffle menteri bisa lebih peka, Sulawesi karena Utara ya. pengalaman dari pemerintahnya 2 masuk penjara, menteri sosial, Menteri Kelautan iya, ya. menteri kelautan juga. Artinya kan lebih peka lagi melihat secara psikologi, jangan hanya titipan-titipan saja. Namun paling tidak kan kalau ada titipan, umpama kalau saya jadi presiden nih, oke, dari partai ini titip 3 nama, jangan 1 nama ya, 3 nama, supaya secara psikologi bisa dinilai oleh seorang. Karena kalau masuk penjara kan yang malu yang milih, bukan cuma dari partainya. Kalau apa Kak, presiden selanjutnya ini Kak, kira-kira siapa Kak? PSI ini gimana Kak? Apa Giring kata mau maju Kak? Iya, giring dong. Ini boleh lain. Bahaya ini. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi Kak mau disampaikan untuk mungkin konstituen di Dapil Ya. Siltil Mapanget? Yang mau disampaikan, bantu doa kepada Rani. Kemudian yang kedua, nanti tahun depan paling baliho untuk menuju provinsi akan mulai naik. Semoga banyak warga yang bisa mendukung saya, dan pilihlah anggota dewan bukan karena uangnya yang serangan fajar, tapi yang benar-benar bekerja. Karena sangat rugi memang ketika memilih wakil yang ternyata hanya diam dan hanya memikirkan perjalanan dinas, tapi tidak memikirkan aduan masyarakat ketika disampaikan. Seperti itu. Oke. Demikian Tribuners bincang-bincang kali ini bersama Sis Jurani Rurubua, anggota DPRD Manado dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih.